Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya ada berita yang sangat keren sekali. Bahkan gebrakan ini, gebrakan yang menurut saya out of the box lah. Yaitu kemarin Ketua Umum PBNU, yaitu Yahya Khalil Stakuf, bersilaturahmi ke Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman. Ada yang dibicarakan, menurut saya ini sangat keren sih, yaitu membicarakan terkait tentang pelatihan bela negara untuk Banser dan juga GP Ansor. Jadi untuk kedepannya TNI AD akan melatih Banser dan juga Ansor. Mengingat Indonesia mempunyai Banser, wow, yang jumlahnya sangat fantastis sekali. Menurut data yang beredar, jumlah anggota Banser yaitu kurang lebih hampir 5 juta. Sesuai dengan permintaan Polri pada waktu itu, 2,5 juta anggota Banser atau setengah dari seluruh anggota kami siap mengamankan Natal. Itu 2,5 juta. Di seluruh Indonesia jumlah anggota Banser ada sekitar 2 juta anggota. Angka ini belum termasuk warga anggota baru yang lulus pembaritan dan penggemblengan. Total warga baru ada sekitar 4 juta. Jika jumlah Banser yang 5 juta ini akan digembleng lagi oleh TNI AD, wah, maka pertahanan Indonesia akan semakin baik. Mengingat juga jumlah TNI Polri saat ini, yaitu berdasarkan data Global Firepower, jumlah Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2018 lalu, baik yang aktif dan cadangan, sebanyak 975.000 anggota dan mengalami kenaikan. Namun jumlah ini diestimasi menurun pada tahun 2019 menjadi 800 anggota saja. Dan sementara untuk Polri pada tahun 2018 sebanyak 443.000 anggota atau meningkat 0,04%. Coba bayangkan dengan anggota Banser yang aktif, yaitu kurang lebih hampir 5 juta. Sekali lagi, gebrakan ini gebrakan yang sangat keren sekali yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU yang baru. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, di Mabes AD, Jakarta Pusat pada Rabu 2 Maret 2022. Dalam pertemuannya tersebut, keduanya sempat membahas soal pelatihan bela negara untuk GP Ansor dan Banser. Juga dibahas tentang peluang dilakukannya kegiatan pelatihan bela negara GP Ansor dan Banser oleh TNI AD di masa yang akan mendatang. Demikian yang tertuang dalam keterangan tertulis di Spena pada Jumat 4 Maret 2022. Dari keterangan pers, Dinas Penerangan TNI AD di Spenet, silaturahmi tersebut menggambarkan keakraban antara kiai dan santri, di mana Jenderal Dudung juga pernah menjalani kehidupan sebagai santri. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya yang didampingi oleh Ahmad Gufron dan Thomas Aziz Rizka menyampaikan kesamaan pandangannya dengan Angkatan Darat dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebagai ketua ormas Islam terbesar di Indonesia, Ketua Umum PBNU Yahya menyampaikan bahwa agama Islam tidak seharusnya dijadikan sebagai alat untuk memecah belah, ujarnya. Dan umat Islam juga jangan mudah dipecah belah agar bisa bersama-sama dan bersinergi dengan TNI AD untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, sambungnya. Diketahui pada waktu lalu Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mendukung Kepala Staf TNI AD Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman yang hendak merekrut para santri alumni pondok pesantren untuk menjadi prajurit TNI. Dan kami yakin prajurit TNI alumni pesantren Merah Putih NKRI dan punya akhlak paripurna yang baik, kata Ali saat ditemui di Jakarta pada Selasa 7 Desember yang lalu. Ali mengklaim Kementerian Agama Republik Indonesia telah mempersiapkan lulusan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya memiliki kemampuan mumpuni dari berbagai aspek. Ketika negara memanggil, lanjut dia, semua santri dan siswa lulusan pesantren siap untuk berkontribusi. Ketika negara memanggil, siap karena kompensasinya sudah siap, kata dia. Ali menjelaskan bahwa para santri dan siswa dari pendidikan Islam telah diajarkan berbagai kompensasi dasar semasa di bangku pendidikan yang mencontohkan nilai kedisiplinan, kejujuran hingga loyal kepada pimpinan sudah tertanam dengan baik pada diri santri.
modal dasar alumni pesantren. Mereka bila akan mengabdi sama TNI akan menghadirkan sistem pertahanan terbaik untuk bangsa ini, ujar Ali. Sebelumnya, Dudung berencana mengatakan perekrut prajurit TNI AD dari kalangan santri karena punya bekal pendidikan agama yang baik, sesuai dengan misi yang berpedoman pada 8 wajib TNI. Menurutnya, implementasi 8 wajib TNI bakal optimal ketika prajurit memiliki akhlak dan kepribadian bagus. Maka nanti saya akan merekrut khusus. Nah, para santri-santri ini juga nanti akan jadi prajurit-prajurit yang berakhlak. Prajurit-prajurit yang di lapangan nantinya menghadapi situasi apapun mereka lebih tertata di dalam komunikasi, khususnya di dalam bertingkah laku, tutur Dudung. Bahkan media sosial Twitter milik TNI AD menggugah lowongan untuk santri dan lintas agama pada 3 Januari 2022. Rekrutmen itu dibuka untuk calon prajurit dengan pangkat Bintara PK dan Tamtama. Bahkan diketahui Anwar Abbas, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, menyambut baik langkah TNI membuka lowongan prajurit dari kalangan santri. Namun Anwar menyarankan agar ini tidak hanya untuk kalangan pesantren saja, tetapi juga sekolah-sekolah agama lain. Di Indonesia terdapat sekolah-sekolah bernafaskan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga Konghucu selain Islam. Hal ini penting dilakukan supaya kalau mereka tersebut nanti sudah menjadi tentara, diharapkan akan bisa menjadi tentara-tentara yang mengerti secara baik nilai-nilai dari ajaran agamanya dan bagaimana mengimplementasikannya, karena mereka diyakini telah memiliki dasar pendidikan dan pengetahuan keagamaan yang baik dan kuat, kata Anwar dalam pernyataan resmi yang diterima cnnindonesia.com pada Sabtu 4 Desember. Wakil Ketua Umum MUI ini mengingatkan peluang dari murid-murid sekolah lain sangat penting, terlebih segala masalah terkait agama akan berdasar pada Undang-Undang 1945, khususnya pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, lebih lanjut, nilai-nilai dari ajaran agama termasuk nilai-nilai dari ajaran agama Islam akan dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Menurut Anwar, ini demi menghindari potensi Indonesia jadi negara sekuler, bahkan ateis, supaya negeri ini kini menjadi negara yang kita harapkan, di mana negara kita tidak menjadi negara yang sekuler apalagi ateistik, tapi akan menjadi sebuah negeri yang menghormati agama, maju, berkeadilan, berakhlak, dan bermoral, serta rakyatnya hidup dengan rukun dan damai serta sejahtera dan bahagia, katanya. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan akan merekrut prajurit dari kalangan santri. Saya akan merekrut prajurit, baik Tamtama maupun perwira ini khusus para santri, dari pesantren-pesantren termasuk lintas agama, khususnya dari Muslim. Ada khusus lagi tafsir Al-Quran, kata Dudung saat mengamankan kondisi di Munas usai reuni 212 tak mendapat izin kepolisian pada 2 Desember yang lalu. Dudung mengatakan hal ini dikarenakan kalangan santri punya bekal pendidikan agama yang baik dan sesuai dengan misi dirinya yang berpedoman pada 8 wajib TNI. Menurutnya, implementasi 8 wajib TNI bakal optimal ketika prajurit memiliki akhlak dan kepribadian yang bagus. Maka nanti saya akan merekrut khusus. Nah, para santri-santri ini juga nanti akan jadi prajurit-prajurit yang berakhlak, prajurit-prajurit yang di lapangan nanti menghadapi situasi apapun mereka lebih tertata di dalam komunikasi, khususnya di dalam bertingkah laku, tuturnya. Di media sosial, TNI Angkatan Darat TNI AD juga mengumumkan secara resmi membuka lowongan prajurit untuk santri dan lintas agama. Lowongan dibuka untuk prajurit pangkat Bintara PK dan Tamtama. Dalam pamflet tertulis pendaftaran gratis untuk calon peserta beragama Islam, TNI AD memberikan persyaratan harus hafal Al-Quran.